Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Yang sebelumnya kita telah membahas emiten perbankan beserta pergerakan IHSG kita, dan kali ini kita akan membahas ya di sektor energi yang hari ini ya di hari Jumat kemarin juga tutup melemah ya sebesar 1,28% ya. Ini kalau lihat kita di sini ada 87 saham di sektor energi yang dibuka ditutup berbagai macam ya. Ada sempat juga yang menghijau ya seperti Bian, Raja, ITMG, Adaro, Pigas ya. Yang mana kalau kita lihat ini merupakan emiten batubara. Cuman di yang lainnya juga nih ini batubara juga ditutup melemah ya. Ini sebenarnya ada apa ya di sektor energi ini? Dan kali ini kita akan membahas ya 5 ya di sektor energi, yaitu yang pertama ada Adaro ya yang bergerak sebagai produksi batu bara ya atau coal. Yang kedua itu ada perusahaan Pigas yaitu perusahaan gas alam. Yang ketiga yaitu ada MEDC yang bergerak di minyak bumi ya. Dan ketiga ya ini dan keempat yaitu ada bumi yang bergerak sama seperti sama seperti dia Daro tadi, yaitu di produksi batu bara. Dan terakhir atau yang kelima yaitu ada Akra. Nah, Akra ini dia macam-macam ya, ada distribusi BBM, ada juga dia sebagai bahan kimia, intinya campuran lah dari mereka-mereka ini. Nah, dan karena ini Akra juga sering dibahas, jadi kita masukin ke list pembahasan kita kali ini ya. Itu pertama kali kita lihat dari Adaro ya nih. Yang mana hari ini Adaro kita lihat ditutup menguat ya sebesar nih 2,35% ya. Nah, ini Adaro hari ini ditutup menguat 2,34 atau 2,35% ya. Yang mana hari ini ya nanti saya bahas nih kenapa bisa menguat ya. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, justru Adaro hari ini distribusi ya sebesar 40 juta lembar. Nah, kalau kita lihat dari segi kondisi chartnya ini bagaimana dengan Adaro ini? Nah ya, ini Adaro sebenarnya nih, ini dulu area swingnya di trader ya. Udah pernah saya rekom dulu nih di grup Telegram dan Discord kita. Nih, kalau kita lihat dari pola candlenya ya, ini sebentar. Nah, ini sebenarnya dalam Adaro ini belakangan ya, ini dari mulai 1 November sampai sekarang 15 November itu Adaro benar-benar ya membentuk all time high dia yang terbaru nih. Ya, ini Adaro membentuk all time high yang terbaru yang dulunya paling kuat di 4.250, dan all time high terbarunya kemarin di tanggal 5 November ya nih. Itu di 4.300. Sebenarnya apa sih yang ngebikin Adaro ini bisa naik ya? Seperti kita ketahui bahwa Adaro ini sebenarnya ada ingin meng-IPO-an dan udah ada prospektusnya, dia anak usahanya itu dia AADI ya atau ADI itu mau IPO di Bursa Efek kita. Mungkin teman-teman bisa cek prospektusnya langsung di website Bursa Efek Indonesia. Dan dosa kenapa saham Adaro ini naik, karena kabarnya yang ini ada namanya tuh spin off ya, yang kalau kita beli saham Adaro artinya kita beli saham IPO-nya AADI tadi atau anaknya Adaro, kita dapat diskon. Dan itu yang ngebuat Adaro ini harganya membentuk all time high yang baru ya. Kalau kita lihat dari harga batu bara dunia ya nih, coba kita bikin newcastle ya. Nih, kalau kita lihat dari harga saham batubara dunia ya, batubara dunia justru sebenarnya ini mengalami penurunan bukannya kenaikan ya. Ya, karena ya ini nih. Ini karena banyak bulat-bulatnya. Ini biar teman-teman mudah langsung ketik nih candle, kita cari Heiken Ashi. Nah, sebenarnya ini harga batubara dunia menurun ya. Nggak bentuk nih pola ya ascending triangle nih.
Nah, kenapa ini sebenarnya batu bara turun ya? Kita ketahui bahwa ini tanggal dicari ini dari tanggal 5 ya. Ini kenapa ini sebenarnya harga batu bara turun ya? Karena semenjak kemenangan Trump kemarin tanggal 5 November yang nonton live kita kemarin ya, bahwa itu harga komoditas cenderung lebih turun, dan juga ini winter season atau musim dingin di negara barat sana seperti di Eropa, China, India bagian utara, dan Amerika itu udah mulai mau habis. That's why kenapa harga batu bara dunia itu udah mulai turun semenjak tanggal 14 Oktober kemarin. Dan ini ya, ini gagal menembus area breaknya ya. Beda dulu di harga waktu tahun di 2022 dulu ya, yang mana harga coal memang lagi di puncak-puncaknya. Tapi kalau kita pikir bahwa di harganya Adaro tadi ya, itu di 2002 all time high-nya, dan sekarang membentuk all time high baru di harga 2003. Ya, kembali lagi yang seperti saya bilang bahwa kenaikan harga saham Adaro tadi disebabkan oleh IPO-nya anak si Adaro ini tadi, Adia, yang dari spin-off yang udah saya jelasin tadi. Nah, itu untuk Adaro ya teman-teman, mungkin lebih berhati-hati ya, karena ini udah ngebentuk candle spinning top. Ya, ini bisa saja kalau ngebreak di bawah harga 3.850 ya, sampai di 3.800, ini Adaro bisa kembali dibawa jatuh harganya ya. Dan untuk kemungkinan dia untuk kembali ke all time high yang sebelumnya atau all time high baru ya, itu lebih rawan ya teman-teman ya. So, untuk Adaro hati-hati ya, kalau mau ambil riskan itu bisa ambil di pasang risk and rewardnya tuh lebih tipis ya. Itu untuk Adaro. Lalu yang kedua itu ada emiten Pigas ya, yaitu gas bumi. Nah, yang mana hari ini ditutup sedikit menguat ya, sebesar 0,33%. Yang kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata di sini ada akumulasi sebesar 2,9 juta ya. Kalau kita ngelihat dari chartnya, ini Pigas arahnya kemana? Nah, ini ya di Pigas ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini sebenarnya di Pigas udah bisa dibilang ya, belum ada titik terangnya kita untuk entry ya. Ini bisa perlu diwaspadai, karena ya kalau misalnya ini bisa tembus di bawah 1470, maka ada chance kemungkinan Pigas akan kembali ke area 1435. Walaupun teman-teman di sini mengatakan bahwa wah, ini ada pola double bottom atau triple bottom ya, tapi saya tidak menyarankan ya, karena ini dalam momen ya sideways ya, kecuali dalam posisi ini Pigas nih misalnya dia lagi rally tembus ke sini, itu baru bisa kita conviction untuk entry ke depannya. Cuman keadaan kita lihat dari chart ini seperti ini ya, teman-teman harus berhati-hati lagi ya, karena dari sektor komoditas dunia, mau gas alam, minyak, emas, batu bara, itu semuanya lagi dalam kondisi mendatar ya atau sideways. So, jadi teman-teman untuk di sektor energi mungkin lebih diperhatikan lagi ya teman-teman. Ya, ini untuk Pegas ya. Perlu diperhatikan sama seperti Adaro tadi. Langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu ada Medco ya, AMDC. Yang justru hari ini ditutup melemah sebesar 2,62%. Ini angka yang cukup lumayan ya. Walaupun kita lihat dari transaksi asing di sini ada akumulasi lumayan besar ini, 4,9 juta lembar. Ya, kita ketahui bahwa ini MNDC atau Medco adalah saham yang nih memproduksi minyak dan gas ya. Nah, oke. Kalau kita lihat dari kondisi chartnya ini MNDC kemana pergerakannya? Ya, ini menurun ya MNDC ya. Nah, sampai kalau kita lihat di sini ada common gap ya. Nih. Artinya ini ada penurunan drastis dari si MDC sendiri. Nah, ini MDC teman-teman perlu diwaspadai ya. Kalau teman-teman ingin ya punya banyak waktu ya, ini bisa untuk diambil scalping ya teman-teman ya. Karena ini kalau kita ngelihat dari chartnya ini udah pasti oversold atau jenuh jual ya, seperti yang udah kita
bilang di video kita yang sebelumnya itu di emiten perbankan tadi. Nah, ini ya, ini MDC teman-teman, ini perlu diperhatikan bahwa ini adalah area rawan ya. Nih ya, teman-teman. Nah, ini membentuk flag yang gede atau burdening ya. Ini MDC harganya bakalan kesini-sini aja nih. Nah, paling hari Senin ya, ini bakalan sedikit ada break ya, sedikit ada pemantulan ya untuk di hari Senin, dan bisa saja nanti ya, ini bisa saja nanti kedepannya MDC ya kembali melemah ya kawan-kawan. So jadi MDC perlu diperhatikan kembali bahwa ya kalau kita lihat dari tren minyak dan gas sekarang memang kurang mendukung nih. Ini MDC bisa seperti ini nih. So jadi teman-teman jadi perlu berhati-hati ya. Kalau kita ngelihat harga oil dunia sebenarnya ini, nah kita lihat dulu ya oil ya. Nah kita lihat pun dari tren oil ya, minyak dunia itu juga lagi turun nih. Yang dimulai itu dari nih bulan Oktober kemarin di 2023 udah mulai turun, dan dari Juli ini juga udah turun, dan kemarin nih sempat harga hike-nya di minyak ya itu di 4 Oktober ya, sampai sekarang 14 November juga udah kembali turun. Yang artinya ini sebenarnya posisi minyak dunia itu lagi downtrend ya, belum ada bull, kecuali kayak kondisi yang udah seperti kita bilang di ini 2020 ya, 2021 ini posisinya lagi bull ya. Nah ini bull nih membentuk swing high terus ya, kita nggak apa-apa entry di MDC tadi ini di 2020 sampai 2021 ya, itu MDCC. Jadi untuk sektor energi, minyak dan gas, batu bara itu perlu diperhatikan lagi dan kita lebih aware ya. Jadi untuk ingin swing di saham-saham tadi ya teman-teman, mungkin momentumnya udah bisa dibilang terlambat sih. Nah cuman kan kita masih ada di beberapa sektor maupun emiten-emiten yang masih berpotensi. Bisa jadi nanti setelah ketiga saham ini yang kita bahas, yang kedua kedepannya ada momentumnya teman-teman. Oke, itu untuk MDC. Langsung saja kita ke saham yang keempat, yaitu ada saham Bumi. FYI buat teman-teman ya, ini Bumi kemarin banyak sih yang menggoreng bahwa ini Bumi masih murah nih, naik ya. Dari harga dia sekitar di bawah 100 sampai nih sekarang di 149. Yang mana sekalinya turun itu gede juga nih, sebesar 7,45%. Sampai kita lihat transaksi asing, ternyata di hari Jumat ada distribusi besar-besaran nih. Selama 3 hari ternyata didistribusi ya saham Bumi. Dan hari Jumat kemarin ini cukup besar ya, 113 juta lembar ya. Yang mana sebelumnya ya, sebelum adanya penurunan di saham Bumi itu lumayan diakumulasi besar ya nih. Bisa dibilang ini besar, dan ternyata setelah 2 hari akumulasi besar itu merupakan area take profit yang udah beli di harga bawah ya. Kasian juga nih asing yang udah ngebeli di harga atas nih ya. Oke, kalau kita lihat dari kondisi chartnya ini Bumi bagaimana ya, sepertinya ini seru ya. Nah ini saya bilang tadi ya, ini 2 hari lalu nih, ini hari Jumat, Kamis, ini hari Rabu ya, berarti ini nih. Nah ini Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin ya, Senin sampai Selasa nih sampai Rabu. Ini saya bilang tadi akumulasi asing ini ya, 2 ini yang besar-besaran ya. Ternyata itu menjadi area take profit para mereka ini yang udah entry di harga bawah ya teman-teman ya. Ini merupakan jadi area liquidity ya bagi teman-teman ya yang udah entry di harga bawah. So ya, jadi mungkin asing berpikir bahwa oh ini Bumi ini kemungkinan orang bakal ngejualnya di area sini nih gitu kan, di all time high sebelumnya di 185 gitu kan ya, ini di 185 atau di 186. Ternyata tidak ya, ternyata para investor ya ataupun trader di Bumi tadi udah keduluan, mereka ini pada taking profit di 175. Nah jadi teman-teman di sini ya mungkin ya bagi yang nge-swing ya maupun posisinya telat nih entry, ini ngebreak nih misalnya, ini harganya ngebreak ya teman-teman semuanya ya. Ini misalnya harganya ternyata ngebreak nih, naik, teman-teman ya boleh beli gitu kan, confident gitu kan.
Ya cuman perlu diperhatikan lagi apabila teman-teman ngejumpain bid yang benar-benar tebal ya, rame ya, teman-teman langsung haki aja, hajar kiri, jual di harga antrian beli. Jangan sampai kita terlalu overconfident akhirnya kita akhirnya beli di sini, akhirnya kita lihat 1 hari atau 2 hari ke depan ternyata saham kita di bawah minus nih, turun ya, jatuh sampai ya 7%. Kalau ditambah dengan kemarin ya mungkin ini ada 10% lebih ya teman-teman ya. Itu merupakan perhatian lah buat teman-teman yang ingin nge-swing di saham-saham yang model gini nih ya, yang ada candle-candle shockwave ya seperti ini ya, mungkin perlu diperhatikan lagi. Kalau misalnya teman-teman udah jago, silahkan entry di saham yang modelan gini ya, contohnya di saham-saham energi. Cuman kalau udah jago ya, tapi kalau masih pemula jangan dulu lah. Oke, nih nanti kaget teman-temannya. Ini untuk saham bumi, jadi perlu diperhatikan lagi ya. Ini bisa jadi saham bumi itu bakalan dibawa turun dulu ya teman-teman ya. Ini bisa dibawa turun ke 126 ya. Ini untuk bumi, so perlu diperhatikan lagi untuk bumi ya. Ini kita bikin dulu ya sebagai penanda bahwa ini bumi masih ada potensi penurunan. So ya, itu untuk bumi. Dan langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu ada saham Akra ya. Yang kita udah jelasin tadi, Akra ini saham apa yang hari ini ya justru ditutup juga melemah ya, sebesar 3,7%. Kalau kita lihat transaksi asing ternyata ya ada distribusi juga sebesar 6 juta lembar ya, yang mana udah berapa hari ini ya asing distribusi terus nih. Ini paling besar 12 juta di tanggal 29 kemarin ya, dan 15 juta di tanggal 7 kemarin. Dan akumulasinya hanya kecil nih, 1 juta, 6 ribu, 1 juta, dan 70 ribu di hari Kamis ya. So jadi Akra ini sebenarnya potensi ya didistribusi terus oleh asing. Akhirnya udah saya bilang tadi bahwa teman-teman harus berhati-hati dulu lah untuk yang namanya emiten komoditas untuk di saat ini ya. Ini Pigas ya. Nih ternyata Pigas sudah pernah kita bikin ya. Dan ini masih cenderung sideways ya. So ini bukan momentum. Oh ya, ini Akra ya. Maaf ya teman-teman ya, Akra ternyata ya. Kita bikin dulu Akra. Nah, ini di Akra nih. Ternyata nih Akra juga mengalami downtrend ya. Jadi saham-saham komoditas itu mau coal ya, batu bara tadi, minyak dan gas, itu semuanya dari posisi ya downtrend teman-teman ya. Semenjak dari April kemarin ya. Nih. Ini downtrend gede ya. Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan ya. Kalau ingin mencari area swing high-nya ya seperti ini ya, di 17 September sampai 18 Oktober ya, teman-teman harus perlu diperhatikan lagi momentumnya. Seperti ya ISG itu udah mulai membaik sekitar 3 hari ke atas, udah bisa dikonfirmasi naik. Dan juga dari saham-saham migas itu juga udah mulai rebound sedikit. Nah itu mungkin teman-teman boleh entry ya seperti ini ya. Entry ya, kita cari area-area ya, area-area swing high ya, tipis-tipis saja. Kalau kita berharap untuk nge-swing sampai itu panjang kali ya, itu pilihan teman-teman masing-masing. Dan tentunya tentukan area take profit dan stop loss yang lebih realistis ya teman-teman ya. Nah itu untuk Akra. Dan kedepannya saya melihat ini bahwa Akra cenderung ya bakalan sideways dulu nih. Ini bakalan kesini dulu ya. Nah dia bakalan ranging, dan bisa saja ini Akra nih dibawa kembali turun ya, tapi tipis saja nih. Ya mungkin di sini nih bisa nih ya di 1270 ya. Cuman ini Senin kemungkinan ya, seperti yang udah kita prediksi tadi, komposit ini bakalan hijau. Dan ya ini bakalan hijau, ini bisa nih, ini merah hijau ya, merah merah hijau hijau, merah hijau merah merah hijau hijau nih ya. Bisa dibawa turun dulu, nanti kembali hijau. Ini bisa jadi sideways yang kedua itu dibawa ya teman-teman ke sini dulu ya, ke areanya di sini dulu. Nah so ya perlu diperhatikan untuk Akra. Jadi total ya, bahwa yang kita lihat tadi semuanya ternyata ya, baik itu Adaro, Pigas, terus ada MDC, Bumi, dan juga Akra ya, hanya Medco dan Pigas yang diakumulasi. Dan
besarannya pun hanya di Medco. Meskipun saya udah bilang tadi ternyata dari tren minyak buminya juga turun ya. So itu disclaimer on untuk teman-teman semuanya, perlu diperhatikan lagi ya. Bagusnya kita entry di saat keduanya udah sama-sama momentum, baik dari global udah momentum dan dari composite atau ISG udah ada momentum, dan serta baru di kita entry di emiten kesayangan kita tadi. Oke ya, perlu diperhatikan lagi ya teman-teman, jangan sampai boncos. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan, Q&A, permintaan, diskusi, solusi nyangkut dan segala macamnya, teman-teman bisa langsung chat ya, atau langsung gas di kolom komentar kita. Dan teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram gratis kita, itu ada link di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman semuanya. Oh iya, satu lagi teman, kalau misalnya teman-teman minta misalnya gini, Bang, selain ada emiten perbankan, emiten energi, boleh nggak Bang request di emiten lain, misalnya di sektor kesehatan gitu kan. Kebetulan aku juga anak farmasi nih, pengen bahas selain dari teknikal, aku pengen juga bahas bagaimana insight Abang fundamental tentang farmasi ke depannya gitu kan, dengan kepemimpinan Bapak Prabowo maupun Bapak Donald Trump gitu ya. Itu bisa kita bikin untuk video pembahasan insight kita terhadap fundamental suatu saham ya. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan notif lonceng ya, karena nanti di setiap malam teman-teman bakalan melihat updatean video saya terbaru, dan teman-teman bisa nonton video kita, dan nanti paginya udah bisa ready untuk mungkin teman-teman bisa entry maupun udah bisa memantau sahamnya itu untuk cut loss ataupun segala macam ya. So disclaimer on ya untuk teman-teman semuanya. Seperti biasa, terakhir kali kita akan mengucapkan kalimat yang mujarab, yaitu salam gacor.